Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dari kelas PBA 3C. Saya di sini akan memberikan jawaban soal UTS mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Terdapat 4 soal. Soal yang pertama, ada beberapa istilah yang diketahui oleh calon guru bahasa Arab sebagai bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama, uraikan pengertian istilah-istilah tersebut secara singkat dan jelas disertai dengan contohnya. Yang pertama yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadi bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Contohnya, kan saya lahir di Kuningan, ya otomatis bahasa pertama atau bahasa ibu saya yaitu bahasa Sunda. Yang kedua yaitu bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama. Jadi bahasa kedua ini bukan bahasa utama ya bagi penutur, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar sebagai media lanjutan. Contohnya yang kedua itu bahasa yang diajarkan oleh yang bahasa pertama. Jadi bahasa yang kedua yang diajarkan itu yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bahasa nasional, adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto dan de jure yang seseorang untuk melalui perluasan wilayah yang kita duduki. Contohnya kan kita tinggal di Indonesia ya, otomatis bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh masyarakat yang menduduki wilayah tertentu. Contohnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini dianggap bahasa penting di negara Australia. Yang selanjutnya, soal selanjutnya yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan antara istilah-istilah di atas. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu bahasa yang menjadi alat komunikasi bagi masyarakat. Perbedaannya itu setiap bahasa memiliki fungsi dan ciri yang berbeda. Yang selanjutnya, soal selanjutnya yaitu jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dalam istilah-istilah tadi ya. Bahasa Arab merupakan bahasa asing mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, agama, dan juga sekarang bahasa Arab sebagai sudah menjadi pelajaran di madrasah sekolah Indonesia sebagai ilmu pengetahuan di samping alat komunikasi. Soal yang kedua yaitu uraikan pengertian persamaan dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa dan kedua istilah di atas mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Pemerolehan bahasa proses adalah penguasaan bahasa ibu yang dilakukan oleh seorang individu secara manual. Ya, yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tatanan formal, yakni di kelas diajarkan oleh seorang guru. Persamaan dan perbedaannya yaitu tentang persamaan dulu. Persamaannya itu tentang praktik. Praktik baik pemerolehan maupun pembelajaran bahasa hakikatnya adalah berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan. Yang selanjutnya yaitu meniru, berlaku bagi pemerolehan dan pembelajaran bahasa baik aspek suara, kalimat, dan metode penggunaannya. Perbedaannya yaitu pemerolehan secara bawah sadar alamiah, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Pemerolehan bahasa lebih
dominan kepada proses mengetahui, sedangkan pembelajaran dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Jadi yang lebih sesuai untuk digunakan mata pelajaran bahasa Arab yaitu pembelajaran bahasa, karena diajarkan oleh seorang guru kepada siswa. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu uraikan secara singkat dan jelas dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu dasar psikologi. Dasar psikologi yaitu proses belajar mengajar, terdapat unsur-unsur internal yaitu bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terlebih dahulu dalam diri pembelajar, dalam eksternal yaitu lingkungan, guru, buku, dan sebagainya. Dasar linguistik yaitu metode mengajar bahasa, dipengaruhi pula dalam perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa. Dasar pedagogis ini penjelasan tentang seluk-beluk pendidikan dan lebih menitik beratkan kepada pemikiran perenungan tentang pendidikan, serta berarti yang lebih menekankan kepada praktik. Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang dewasa ini banyak ditekuni oleh masyarakat, dipelajari dan juga ditelaah. Baik yang berorientasi pada pendekatan normatif serta spiritualis dengan berpegang teguh pada bahasa Arab merupakan bahasa agama, dikarenakan Al-Quran sebagai dasar hukum negara ditunturkan dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sangat penting ya, karena bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan dasar hukum negara, karena ya kebanyakan, jadi kita juga harus banyak mempelajari tentang bahasa Arab juga ya. Yang selanjutnya yaitu mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab disebut sebagai bahasa asing. Karena sebagai tenaga pendidik harus memiliki strategi dulu, juga mengetahui hakikat dulu, pembelajaran itu dapat dipahami oleh peserta didik dulu ya. Dan juga bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, maka ya kita harus mempelajarinya. Terlebih karena sebagian besar bahasa Arab adalah bahasa asing, karena masih banyak orang yang yang belum memahaminya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang jawaban UTS pengantar pembelajaran bahasa asing. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.